Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan analisis J-square menggunakan aplikasi PSPP. Namun sebelumnya akan kita sampaikan, kita jelaskan terlebih dahulu, kita pelajari bersama apa itu analisis J-square. Analisis J-square merupakan suatu analisis statistik yang digunakan untuk melakukan uji atau untuk mengetahui perbedaan suatu variabel yang berasal dari data yang bersifat kategorik. Apa itu data kategorik? Dalam dunia statistik dikenal ada data yang bersifat numerik dan ada yang bersifat kategorik. Data yang bersifat numerik merupakan data yang berupa angka. Misalnya hasil tes siswa, dia berupa angka. Tinggi badan siswa itu dia berupa angka. Berat badan berupa angka. Kemudian nilai UTS atau nilai UAS merupakan berupa angka. Sehingga dia masuk ke dalam kategori data numerik. Sedangkan data yang bersifat kategorik adalah data yang tidak berupa angka, misalnya jenis kelamin, kemudian pilihan warna baju, misalnya, kemudian lokasi rumah, misalnya alamat rumah, misalnya dan lain sebagainya. Itu merupakan karena dia tidak berbentuk angka, maka data-data tersebut masuk ke dalam kategori data kategorik atau data kategorikal. Oke. Nah, jika data yang digunakan adalah data yang bersifat kategorik, maka untuk mengetahui perbedaan suatu variabel data kategorik, digunakanlah analisis J-square. Contohnya, misalnya seperti ini. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin melihat adakah perbedaan pilihan dosen favorit mahasiswa. Melalui penelitian tersebut, ya, seorang peneliti kemudian mencari data tentang dosen-dosen siapa saja yang menjadi favorit mahasiswa. Nah, sehingga diperoleh data seperti ini. Ada dosen A, dosen B, dan ada dosen C, dan ada dosen D. Kemudian, di sini data ini saya peroleh dari saya adaptasi dari buku karangan Herman dan kawan-kawan yang berjudul Metodologi Penelitian. Ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisa data terlebih dahulu karena ini merupakan data yang bersifat kategorik, ya, kita rubah dulu ke dalam data yang bersifat numerik agar bisa kita analisis menggunakan menggunakan analisis statistik. Cara merubahnya, ya, misalnya di sini kita beri kodenya. Misalnya dosen A kita beri kode 1, dosen B kita beri kode 2, dosen C 3, dan dosen D 4. Ya, seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita buatlah satu kolom baru. Di sini nanti akan kita buat satu kolom baru. Di mana yang melambangkan, ya, yang berupa angka yang melambangkan dosen-dosen pilihan mahasiswa. Seperti ini misalnya, ya. 1 dosen A, jadi dosen A semuanya kodenya 1, dosen B semua kodenya adalah 2, dan seterusnya. Nah, data ini kemudian kita copy ke PSPP. Ya, kita buka PSPP-nya. Pada bagian variabel view di sini kita tuliskan dosen. Ya. Kemudian pada label dosen favorit. Pada bagian value label kita tuliskan value-nya 1, labelnya dosen A. Begitu seterusnya.
Kemudian jika sudah masuk semua kodenya, kita pilih OK. Kemudian kita masukkan di sini data yang tadi, yang kita copy tadi. Seperti ini. Ya. Ini kita clear cache. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis data dengan cara pilih Analyze, kemudian non-parametric statistik, kemudian chi-square. Di sini dosen favorit ya, variabel dosen favorit kita masukkan ke tes variabel. Ini biarkan get from data, kemudian kategori equal. Kita pilih OK. Kemudian kita cek di output. Nah, kita fokus ke tabel tes statistik, lebih fokus lagi ke asim-sig sebanyak 0,004. Kita masukkan ya data ini, kita masukkan ke sini biar lebih mempermudah ya. Untuk lebih mempermudah. Namun sebelum kita masukkan ke sini, kita ajukan terlebih dahulu hipotesisnya. Kita ajukan terlebih dahulu hipotesisnya. Ya. Ini adalah hipotesisnya. H0 ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dosen favorit pilihan mahasiswa, dan H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara dosen favorit pilihan mahasiswa. Langkah selanjutnya adalah tadi data ini kita masukkan ya 0,04. Kita masukkan ke sini ya. Ini nilainya. Nah, lalu data ini kita interpretasi. Artinya bagaimana? Ya, kita interpretasikan dengan cara jika asim-sig ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan. Sedangkan jika asim-signya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan. Nah, di sini kita lihat asim-signya 0,004, ternyata dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara dosen favorit pilihan mahasiswa. Oke, demikian langkah-langkah melakukan analisis chi-square beserta bagaimana cara menginterpretasinya menggunakan PSPP. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.